أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah berupa taufik dan kekuatan untuk berangkat dalam rangka menjalankan perintah Allah, yakni menuntut ilmu. Yang mana semoga Allah jadikan kegiatan kita ini, menuntut ilmu ini, sebagai jalan untuk mempermudah kita menuju surga Allah Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang ia berjalan di mana jalan itu ia menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya dengan hal tersebut jalan menuju surga. Jika tidak ada balasan lain dalam menuntut ilmu selain satu hal ini, yaitu dimudahkan jalan menuju surga Allah, saya cukup bagi kita. Pernah suatu ketika seorang bapak bertanya kepada, kalau tidak salah, Ustaz Abdullah Zain hafizallahu ta'ala. Bapak ini berkata, "Wahai Ustaz, saya ini sudah tua. Saya belajar, tiap hari datang ke kajian. Akan tapi setelah keluar dari kajian, saya lupa materi yang disampaikan Ustaz tadi. Bagaimana ini Ustaz? Bagaimana caranya supaya saya mudah mengingat ketika keluar dari kajian?" Karena bapaknya sudah tua, Ustaz Abdullah Zain menjawab seperti ini. "Wahai Bapak, pahala orang yang menuntut ilmu ini Allah mudahkan jalannya menuju surga. Bukan orang-orang yang mengerti, misalnya ketika setelah menuntut ilmu dia mengerti baru dimudahkan jalannya menuju surga. Akan tapi orang yang menuntut ilmu sudah dimudahkan jalannya menuju surga. Tidakkah cukup bagi Bapak dengan pahala ini?" Jadi antum-antum misalnya kalau datang ke majelis ilmu sudah berusaha menghafal, sudah berusaha menulis, mencatat, akan tapi di luar lupa. Jangan kok tiba-tiba antum nggak berangkat lagi, jangan. Jadi dengan pahala seperti ini, dengan pahala Allah mudahkan jalannya menuju surga, ini sudah cukup bagi kita. Karena di antara kita tidak ada yang dijamin oleh Allah masuk surga. Tidak ada yang jamin oleh Allah masuk surga. Kita tidak tahu akhir kehidupan kita seperti apa. Sebutkan dalam sebuah hadis, "Ala wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah." Ingatlah bahwasanya di antara kalian ada yang beramal dengan amalan ahli surga. Setiap hari dia beramal dengan amalan surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai-sampai seolah tiada batas antara dia dengan surga kecuali hanya satu dhira', satu jengkal, satu hasta. Fayasbiqu alaihi alkitab, namun ketetapan Allah telah mendahului. Fayamalu bi amali ahli nar. Kemudian dia beramal dengan amalan ahli neraka. Fayadkhuluha, lalu ia masuk neraka. "Ala wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar." Dan ingatlah bahwasanya di antara kalian ada yang beramal dengan amalan ahli neraka. Setiap harinya diisi dengan amalan ahli neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai-sampai tidak ada batas antara dia dengan neraka kecuali hanya satu dhira'. Fayasbiqu alaihi alkitab. Kemudian ketetapan Allah telah mendahulinya. Ia takdirkan masuk neraka misalnya. Ia takdirkan masuk surga. Fayamalu bi amali ahli jannah. Kemudian di akhir kehidupannya dia beramal dengan amalan ahli surga. Fayadkhuluha, lalu ia masuk surga. Dan kita nggak tahu di antara dua golongan ini kita terletak yang mana.
Jangan sampai kalau kita misalnya sekarang diliputi dengan kegiatan-kegiatan maksiat, nauzubillah min dzalik, lalu kita berkata, oh siapa tahu Allah menakdirkanku ketika akhir kehidupanku kelak aku beramal dengan amalan surga sebagaimana hadis ini. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Karena akhir yang baik atau husnul khatimah hanya bisa diperoleh ketika kita benar-benar menghayati amal-amal ibadah kita, ketika kita benar-benar menghayati tauhid kita, ketika kita benar-benar menghayati kalimat-kalimat kebaikan yang kita ucapkan di waktu lampau. Jadi kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menggolongkan kita ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan, dan ketika di akhir kehidupan kita kelak diakhirkan oleh Allah dengan akhir yang baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita belajar tentang belajar kitab Ta'limul Muta'allim. Ta'limul Muta'allim. Ta'limul Muta'allim fi Thariqat Ta'allum. Ada al-muallim, ada al-muta'allim. Jadi kalau al-muallim itu orang yang mengajarkan ilmu, itu al-muallim, pengajar. Tapi kalau al-muta'allim berarti pelajarnya. Jadi kalau al-muta'allim itu pelajarnya, kalau al-muallim itu pengajarnya. Kalau ta'allum itu proses belajarnya. Ta'allum proses belajar menurut ilmu itu namanya ta'allum. Tapi kalau ta'alum itu artinya sok tahu. Jadi dalam bahasa Arab seperti itu. Dan teman-teman sudah belajar bahasa Arab, nanti bakalan dapat hal-hal yang aneh seperti ini. Satu sumber kata, ain lam mim, hanya ditambah kata-kata yang lain, huruf yang lain, bisa berbeda makna jauh. Kitab ini dikarang oleh Syekh Az-Zarnuji rahimahullah taala. Beliau bermadzhab Hambali. Kenapa kita belajar seperti ini? Karena ini kitab ini tentang adab-adab dalam menuntut ilmu, adab dalam belajar, adab memuliakan ilmu, adab seorang pengajar, adab murojaah dan lain-lain. Dan ini penting bagi kita. Betapa banyak di antara kita yang ilmunya masya Allah mumpuni, akan tapi adabnya kurang baik, sehingga ketika dia mengajar tidak diterima oleh masyarakat luas karena adabnya kurang baik. Betapa banyak orang yang lari hanya karena orang menyampaikan ilmu, meskipun hebat menyampaikan ilmunya, akan tapi tanpa adab yang baik, masyarakat akan lari darinya. Ini pelajaran bagi kita bahwasanya penuntut ilmu itu selain belajar, selain menghafal ilmu, atau selain pandai menyampaikan ilmu, dia harus punya adab yang baik. Mungkin Rasulullah SAW diperintahkan atau diutus di muka bumi untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sebenarnya aku diutus di muka bumi untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, metode belajar kita selama 1 semester ke depan adalah saya meminta kepada ikhwannya untuk membaca. Jadi ada satu yang mewakili yang membaca, serah, terutama kelas-kelas lanjutan ini atau kelas menengah. Jadi membaca, nanti diartikan bersama lalu kita syarah bersama-sama. Kita mulai di halaman kedua. Jadi kitab ini untuk cetakan ini seolah-olah nggak ada spasinya seolah-olah nggak ada babnya sama sekali ya. Padahal ada babnya. Jadi nanti kalau saya bilang stop, berarti situ stop. Jadi kita potong per makna. Siapa yang mau mengajukan diri jadi pembaca terlebih dahulu? Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alamin. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajabi wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikmah wal hikam. Wa ba'du, falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi fi zamanina yajidduna ilal ilmi wa la yasiluna aw min manafi'ihi wa samaratihi wa hiya al-amalu bihi wan nasru yuhramuna
lima annahum akhta'u tara'iqahu fataraku syara'itahu wa kullu man akhta'a tariqa dhalla wa la yanalu al-maqsuda qalla au jalla aradtu. Bismillahirrahmanirrahim. Muallif atau penulis kitab memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hal ini iktidaan bi kitab wa sunnah, mengikuti kitabullah atau firman Allah Al-Quran dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, di mana Allah Ta'ala setiap firman-Nya dalam setiap surat kecuali surah At-Taubah atau surah Bara'ah, maka Allah memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan pula Rasulullah SAW ketika menulis surat-surat beliau memulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang, dan juga mu'alif ini mengikuti jejak ulama-ulama selain beliau. Di ulama-ulama selain beliau ketika memulai kitabnya, beliau memulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena dalam Bismillah ini ada ba, ada huruf ba isti'anah. Di ba-nya untuk apa? Mohon pertolongan, bukan ba-nya. Tapi maksudnya ba di sini mempunyai faedah, kalimat setelahnya itu untuk memohon pertolongan kepada Allah. Dengan tawasul apa? Tawasul Bismillahirrahmanirrahim. Aku memulai kitab, jadi maksudnya mu'alif, aku memulai kitab ini dengan memohon pertolongan kepada Allah melalui asma-asma Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Jikalau dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, bisa panjang lebar ya. Dan teman-teman mungkin sudah sering baca, setiap ada kajian kitab selalu mengurai bacaan Bismillah. Alhamdulillah, saya selesai kajian cuma alhamdulillah Bismillah, nanti kitabnya nggak dapat, jadi kita tinggal lebih dahulu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal, yaitu zat yang mengunggulkan atau mengutamakan Bani Adam dengan ilmu dan amal. Jadi diunggulkan Bani Adam ini atau manusia ini, keturunan Nabi Adam, dengan ilmu dan amal. Apa dalilnya? Surah apa? Apa dalil bahwasanya Bani Adam ini diunggulkan oleh Allah dalam hal ilmu? Dalam surah Al-Baqarah. Ketika apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Lalu Allah memerintahkan kepada Nabi Adam untuk menyebutkannya, untuk menyebutkan di depan malaikat. Karena sebelumnya malaikat sempat dalam tanda kutip meremehkan. Ternyata apa yang disebutkan Nabi Adam ini tidak diketahui oleh malaikat, sehingga disebutkan alladzi faddala bani Adam bil ilmi, Allah utamakan Bani Adam bil ilmi, dengan ilmu, wal amali, dan amal. Bahwasanya buah dari ilmu adalah amal, sehingga seorang tidak dikatakan berilmu apabila dia tidak beramal. Ala jami'il alami, Bani Adam ini diunggulkan dari semua makhluk yang ada. Bani Adam ini diunggulkan dari semua makhluk yang ada. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam. Salawat Allah semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad sayyidil arabi wal ajam, tuan dari orang-orang Arab dan orang-orang ajam.
Begitupun dengan masalah salawat. Begitupun masalah salawat. Jadi muallif kitab atau penulis kitab tidak lepas dari 3 hal. Yang pertama, memulai kitabnya dengan bismillah. Yang kedua, memulai kitabnya dengan hamdalah. Dan yang ketiga, memulai kitabnya dengan salawat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Dan wahai orang-orang beriman, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersolawat dan bersalamlah kepada Nabi kalian. Ketika kita bersolawat kepada Rasulullah, berapa pahalanya? Pahalanya apa? Ketika kita solawat 1 kali kepada Rasulullah, pahalanya Allah akan bersolawat kepada kita 10 kali. Wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Dan kepada para keluarganya dan sahabatnya yang dipenuhi dengan ilmu dan hikmah. Ada ilmu, ada hikmah. Wa ba'du, lafaz ba'du ini pemisah antara paragraf sebelumnya dengan paragraf setelahnya. Nah, sebenarnya etisnya adalah wa ba'du ini setelah wa ba'du di bawahnya paragraf baru. Cuman ini kayak nggak ada komanya sama sekali. Wa ba'du, dan setelah yang semuanya tadi, bismillah, alhamdulillah, salawat, maka mu'allif masuk ke kitabnya atau pembukaan dari kitabnya. Falamma ra'aitu katsiran min tulabil ilmi fi zamanina yajidduna ilal ilmi wa la yasilun. Dan aku melihat banyak sekali penuntut ilmu di zaman ini, di zaman muallif, fi zamanina, di zaman muallif, yajidduna ilal ilmi, dia berjuang keras dalam menuntut ilmu. Kesungguhannya luar biasa terhadap ilmu. Wala yasiluna, akan tetapi dia tidak sampai dengan maksud ilmu tadi. Wah, hafalannya luar biasa. Al-Quran 30 juz, kutubus sittah misalnya. Tapi dia tidak sampai dengan maksud ilmu tadi. Au min manafi'ihi wa thamaratihi. Maksudnya tidak sampai tadi, tidak mendapat manfaat-manfaat ilmu. Wa thamaratihi, dan buah-buah ilmu. Maksudnya manfaat dan buah-buah ini apa? Al-amalu bih, beramal dengan ilmu tadi. Jadi cuma sekedar hafalan di kepala. Hafal di kepala. Disebutkan orang-orang Khawarij, ciri-ciri orang Khawarij atau orang-orang Khawarij yang gemar mengkafirkan, mereka diciri-cirikan dengan apa? Mereka membaca Al-Quran, membaca kandungan-kandungan Al-Quran, akan tapi tidak sampai di dalam dadanya, hanya sampai di tenggorokan, hanya sampai di tenggorokan. Ini sekedar pelafalan aja, pengucapan aja. Wan nashru, dan menyebarkannya. Sudah belajar sungguh-sungguh, tapi Allah halangi dia dari beramal, dan Allah halangi dari menyebarkan ilmu yang ia dapatkan. Dan ini musibah. Ini musibah. Yuhramuna, mereka dihalangi. Yuhramuna, mereka dihalangi. Lima annahum akhta'u tara'iqahu, karena mereka salah jalan dalam menuntut ilmu. Salah jalan dalam menuntut ilmu. Wa taraku syara'itahu, dan mereka tidak melakukan syarat-syarat supaya ilmu tadi mereka dapat. Jadi syarat-syaratnya enggak terpenuhi.
Wa kullu man akhta'a at-tariqa dhalla wa la yanalul maqsuda qalla aw jalla. Dan orang yang salah jalan dalam menuntut ilmu atau tidak memenuhi syarat-syarat dalam menuntut ilmu, dhalla, maka ia tersesat. Wala yanalul maqsuda qalla aw jalla, dan ia tidak memperoleh tujuan dari ilmu tadi, qalla aw jalla, sedikit atau bahkan banyak. Sedikit aja nggak dapat, apalagi banyak. Disebutkan oleh seorang dosen di islamacademy.net, beliau pengajar mata kuliah adab. Beliau memberikan perumpamaan yang, kalau tidak salah namanya, saya lupa, salah bahasanya, Syekh Abdullah bin Sa'ad kalau nggak salah. Beliau memberikan perumpamaan tentang penuntut ilmu ini dengan perumpamaan pedagang. Jadi penuntut ilmu ini ibarat seorang pedagang. Ada kalanya pedagang yang ketika berdagang dia menggunakan cara-cara yang baik. Ada kalanya pedagang yang ketika berdagang dia tidak menggunakan cara-cara yang baik. Dan dari dua ini, ada kalanya pedagang yang punya untung, ada kalanya nggak punya. Ada kalanya punya untung banyak, dan ada kalanya punya untung sedikit. Dan penuntut ilmu, kata beliau, Syekh Abdullah bin Sa'ad ini, beliau mengatakan penuntut ilmu yang seperti itu. Penuntut ilmu yang menggunakan adab-adab yang baik, maka ia ibarat pedagang yang jujur, yang berdagang dengan cara berdagang yang baik, yang dibenarkan oleh syariat, dan mempunyai untung banyak. Inilah penuntut ilmu yang baik, yang berhasil. Dan penuntut ilmu yang sekedar misalnya dapat syahadah atau ijazah, sekedar ingin dapat ijazah, akan tapi ia tidak mempunyai adab-adab yang baik dalam menuntut ilmu, maka ia ibarat pedagang yang tidak menggunakan cara yang baik, meskipun dia dapat untuk yang banyak. Jadi seperti itu. Lanjut, saya baca lagi. Fadli, fadal. Aradtu wa ahbabtu an ubayyina lahum tariqat ta'allumi ala ma ra'aytu fil kutubi wa sami'tu min asatidhi ulil ilmi wal hikam. Lanjut. Raja'an ad-du'a li min ar-raghibin fi al-mukhlisin fil fawzi wal khalasi fi yaumiddin. Cukup. Aradtu wa ahbabtu, aku ingin. Jadi aradtu wa ahbabtu itu maknanya satu aja, aku ingin. An ubayyina lahum, menjelaskan kepada para penuntut ilmu tadi yang enggak mendapatkan maksud mereka dalam menuntut ilmu atau mendapatkan tujuan mereka dalam menuntut ilmu, tariqat ta'allum, cara-cara atau jalan dalam menuntut ilmu. Di majelis Imam Ahmad rahimahullah ta'ala yang hadir sekitar 5.000 orang. Bayangkan, kalau sekarang 5.000 orang itu seperti apa? Di Istiqlal misalnya, di Istiqlal muat sekitar 100 sekian, itu pun harus ke lantai atas. Nah, bayangkan dulu yang katakanlah nggak ada lantai misalnya, nggak ada lantai bertingkat. Bayangkan satu lapangan mungkin ya, 5.000 orang yang hadir. Yang mencatat ilmu itu sekitar 500 orang lah. Yang mencatat ilmu 500 orang. Sisanya apa? Belajar adab-adab dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Namun ini jangan dijadikan alasan, oh ini yang 4.500 orang nggak mencatat, berarti saya nggak apa-apa termasuk dari 4.500 orang nggak mencatat. Terus ketika ditanya, antum mana catatannya? Oh saya belajar adabnya saja. Jangan sampai ya. Karena sekarang ilmu sekarang ini, yang kita ini kebanyakan gimana? Nggak mencatat, adabnya juga kurang. Jadi jangan sampai seperti itu. Kalau dulu mereka belajar adab memang benar belajar adab, memang benar-benar belajar adab. Dan kita sekarang memang sangat perlu sekali mata pelajaran adab ini.
Disebutkan pula seorang ulama, beliau mengatakan, aku belajar adab ini selama 30 tahun. Aku belajar adab selama 30 tahun, baru belajar ilmunya 20 tahun. Ya ulama dahulu itu wajar belajar 50 tahun, 40 tahun, itu normal. Ma'mar bin Musanna, kepada guru beliau belajar selama 40 tahun. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala kepada salah satu gurunya, beliau belajar 10 tahun dan itu setiap hari. Dan itu setiap hari 10 tahun. Jadi kalau anak-anak pondok dulu juga seperti itu. Kalau anak pondok dulu, saya ceritakan kiai saya. Jadi zamannya kiai saya mungkin, kalau zaman saya mungkin udah berkurang. Jadi kalau zaman kiai saya, beliau mengatakan anak pondok itu belajar 10 tahun, mereka tetap mengatakan kami belum dapat apa-apa, cuman belajar kulitnya tok. 10 tahun itu. Dan kita sekarang pengen 6 bulan bisa baca kitab, 6 bulan bisa pinter bahasa Arab. Mungkin karena taufik dari Allah. Kan, tapi belajar itu sebagaimana disebutkan sebuah syair dari Imam Syafi'i rahimahullah taala, dia mengatakan ala la tanalu ilma illa bisittatin saumbika an majmu'iha dibayani. Jadi ingatlah wahai penuntut ilmu, sungguhnya ilmu itu diperoleh atau kalian memperoleh ilmu dengan 6 hal. Yang pertama apa? Kita berbahas dulu lah. Salah satunya adalah tuluz zaman. Masa menuntut ilmu itu panjang. Tuluz zamanin, panjang masanya. Jadi kalau kita belajar misalnya baru 6 bulan, jangan sombong dulu. Jangan sombong. Karena para ulama dulu belajar 40 tahun nggak sombong. Kita belajar baru 6 bulan, itu berapa? Seperberapanya itu? Ya 1/20-nya. Bukan. 1/80-nya. 1/80 dari para ulama dulu, dan kita sombong. Kita gagah-gagahan di Facebook misalnya, debat. Hindarkan hal-hal seperti ini. Hal-hal kalau kita katakan memalukan. Baru belajar 6 bulan sudah jadi raja debat di Facebook. Gampang kan, depan laptop kan? Copy ayat, Google, paste, gampang. Nah, tapi ketika berhadapan langsung hilang ilmunya. Kalau disebutkan ada sebuah istilahnya guyonan. Kalau dulu para ulama, ilmu itu fis sudur, dalam dada. Kalau datang zaman setelahnya, al-ilmu fis sudur, lembaran-lembaran kitab. Jadi kalau dulu ulama-ulama menghafal itu udah biasa. Dulu yang hafal, ada seorang ulama yang pernah menghafal Al-Quran dalam waktu 3 hari. Jadi jangan heran kalau misalnya sekarang Anda hafal saya sebulan dan lain-lain. Kita masya Allah. Akan tapi para ulama dulu ada juga yang 3 hari. Jadi pak ulama tersebut pernah diejek gara-gara ini kok penuntut ilmu kok nggak hafal Al-Quran. Akhirnya beliau mengatakan, demi Allah jangan temui aku sampai aku mampu menamatkan hafalan ini. Beliau menutup diri, mengurung diri kecuali salat fardu, kecuali salat jamaah. Dan beliau 3 hari keluar dari kamarnya dalam keadaan menghafal Al-Quran secara mutkin. Ada pula seorang ulama yang diejek karena nggak bisa hafal syair. Beliau menutup diri dan di dalam kamar, kalau tidak salah beliau menghafal sekitar itu satu malam, sekitar 3.000 syair, 3.000 bait syair. Ini jiddah atau kesungguhan ulama-ulama dahulu. Jangan dibandingkan dengan kita ya. Kita bersyukur misalnya jangan 1 malam penuh menghafalkan. Ya 1 jam menghafal kuat, duduk menghafal, itu sudah luar biasa. Jadi itu pentingnya belajar adab tadi. Alama ra'aitu fil kutubi wa sami'tu min asatidhi ulil ilmi wal hikam. Berdasarkan apa yang aku lihat di kitab-kitab para ulama. Alama ra'aitu fil kutubi, berdasarkan apa yang aku lihat di kitab-kitab para ulama. Wa sami'tu min asatidhi ulil ilmi wal hikam. Dan aku dengar dari para guruku yang memiliki ilmu lagi hikmah. Nah, di antara alasan kenapa saya lebih memilih kitab Ta'lim Muta'allim dibandingkan kitab adab yang lainnya, menurut saya pribadi, kitab Ta'lim Muta'allim ini dalam hal adab jauh mengungguli kitab-kitab setelahnya.
Meskipun ada beberapa hal di dalamnya nanti perlu kita kaji bersama-sama. Bukan menyalahkan, bukan. Tapi ada yang perlu dikaji bersama-sama. Jangan sampai salah tangkap dengan maksud mu'alif di dalam nanti insyaallah. Jadi kitab menuntut ilmu sekarang ada badat dalam menuntut ilmu atau misalnya apa kitab, banyaklah kitabnya. Menurut dari apa yang kami baca selama ini, kitab ta'lim belum tergantikan dengan kitab yang lainnya. Setidaknya di diri kami sendiri. Adapun orang lain, wallahu alam. Meskipun misalnya antum memilih, ana lebih memilih kitabnya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin misalnya, tafadhol, enggak masalah. Yang penting kitab-kitab tadi tujuannya sama, yaitu memperbaiki adab para penuntut ilmu dalam menuntut ilmu. Tujuan muallif menulis kitab ini raja'an ad-du'a li minar raghibina fihi. Aku berharap doa dari orang-orang yang menginginkan belajar adab, ar-raghibina fihi, orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam belajarnya. Al-mukhlisina bil fawzi wal khalasi. Doa orang-orang yang ikhlas. Doa orang-orang yang ikhlas fi yaumiddin, di mana doa tadi bermanfaat bagiku di hari kemudian atau di hari kiamat. Dan ini salah satu hal yang patut diperhatikan oleh penuntut ilmu, menjaga niatnya. Para ulama menuliskan kitab-kitabnya kebanyakan dimulai dengan hadis tentang niat. Sahih Al-Bukhari dimulai dengan hadis niat dan lain-lainnya. Bagaimana hadis niat? Masyhur ya? Hafal? Gak hafal? Gimana? Ada yang hafal? Silakan. Selain Fadli. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratu lidunya yusibu wa imratin yatazawwaju fa hijratu ila ma hajaru ilaih. Sungguhnya segala sesuatu berdasarkan pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang niatkan. Berdasarkan apa yang niatkan. Seorang belajar karena ingin misalnya diketahui orang sebagai orang pintar, ya itu yang dia dapatkan. Tapi Rasulullah SAW bersabda bahwasanya di antara 3 orang yang diseret dengan mukanya di bawah, dan mukanya diseret, dilemparkan ke neraka, itu adalah orang yang menuntut ilmu hanya sekedar ingin mendapat gelar alim. Jadi perhatikan niat kita sekarang. Kalau sekarang kita niat belajar bukan untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki kualitas ibadah kita, perbaiki niatnya. Seorang ulama berkata, sungguh perkara niat ini perkara yang sangat sulit. Jadi jangan meremehkan. Dan perkara niat memang benar-benar pengaruh. Jangan sampai saya ini pasti niatnya sudah baik insyaallah. Jangan sampai. Kita terus perbaiki niat kita. Karena boleh jadi kita menuntut ilmu sekarang ini hanya sekedar tujuan duniawi. Dan kita mohon kepada Allah agar menghindarkan kita dari niat-niat yang buruk. Semoga ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang membuahkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kalau kita niatnya niat buruk, kita harusnya takut kepada Allah. Sebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang menuntut ilmu padahal tujuan dari menuntut ilmu adalah mengharap wajah Allah dan dia tidak melakukannya, artinya tidak berniat seperti itu, maka dia tidak mencium bau surga di akhirat kelak. Padahal bau surga gimana baunya? Dicium dengan jarak sekian dan sekian. Tidak mencium baunya sama sekali. Jangan sampai pahala yang menuntut ilmu, yaitu dimudahkan jalannya menuju surga ini, justru kita malah nggak mencium bau surga sama sekali. Sudah payah-payah, sudah capek-capek, sudah letih datang ke majelis ilmu pagi-pagi, akan tapi di hari kiamat kelak kita tiba-tiba dilemparkan ke neraka hanya gara-gara salah dalam niat kita.
Kita berdoa kepada Allah semoga Allah menghindarkan kita dari hal seperti itu. Nah. Sedikit lagi. Fadil lanjut. Nastaghfirullah ta'ala fihi wa sammaituhu ta'liman muta'allimin tariqat ta'allumi wa ja'altuhu fusulan. Lanjut. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi, faslun fin niyyati fi halit ta'allum, faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki was sabat. Cukup. Ba'da mastakhartu Allah Ta'ala fihi, setelah aku beristikharah kepada Allah Ta'ala dalam hal ini, wasammaituhu ta'limal muta'allim, dan aku menamai kitabku ini ta'limul muta'allim fi tariqit ta'allum. Beliau menamai kitabnya ini dan istikharah kepada Allah terlebih dahulu. Istikharah kepada Allah terlebih dahulu. Memohon kebaikan kepada Allah terlebih dahulu. Nah, bayangkan dengan kita sekarang. Ini sudah menunjukkan satu adab. Sekarang bahwasanya penuntut ilmu itu seharusnya orang yang paling bertawakal kepada Allah. Makanya ada di bab nanti, saya lupa beberapa, tapi tentang tawakal kepada Allah, Kita seorang penuntut ilmu harus dihiasi dengan rasa tawakal ini. Mengharap kebaikan hanya dari Allah dan berdoa agar terhindar dari keburukan juga kepada Allah berdoanya. Wa ja'altuhu fusulan, dan aku membaginya atau menjadikan kitab ini dalam berapa fasal. Ada beberapa fasal. Faslun, fasal pertama, fi mahiyatil ilmi wal fiqhi, keutamaan ilmu dan fikih. Bisa bermakna dua ya, wal fiqhi, ilmu fikih sendiri atau pemahaman terhadap ilmu. Jadi keutamaan orang yang menguasai ilmu dan keutamaan ilmu itu sendiri. Faslun fi niyyati fi halit ta'allum, bab selanjutnya tentang niat ketika belajar. Nah, dijelaskan pula ini. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki wat tabati. Fasal atau bab tentang memilih ilmu dan ustadz serta teman. Jadi perhatikan, dalam menuntut ilmu perhatikan hal-hal seperti ini. Ilmu itu bertingkat banyak sekali. Dan seorang penuntut ilmu harus bisa memilih mana yang harus ia pelajari dan mana yang harus ia tunda terlebih dahulu. Misalnya dalam bahasa Arab ada banyak sekali kitab. Ada Al-Muyassar yang kita pelajari sekarang, ada Al-Mukhtarat, ada Al-Mulakhas, ada Alfiyah Ibnu Malik. Dan sampai tiba-tiba penuntut ilmu yang baru belajar bahasa Arab masuk ke Alfiyah Ibnu Malik misalnya, biar keren katanya. Jangan sampai, kita harus pandai memilih tadarrujul ilmi atau tingkatan-tingkatan ilmu. Belajar itu butuh kesabaran. Jadi tingkat awal dulu, naikin dulu. Setelah menguasain baru naik ke tingkat berikutnya, itu seterusnya. Kalau antum misalnya tingkat awal belum antum melampaui, selama tiba-tiba tingkat akhir Alfiyah Ibnu Malik antum pelajari misalnya udah tingkat atas, padahal antum baru belajar bahasa Arab, iya keren dalam arti ini belajar Alfiyah Ibnu Malik. Kan tapi boleh jadi hasilnya apa? Antum nggak ngerti apa-apa, atau yang kedua antum ngerti tapi ya mungkin timbul kesombongan dalam diri. Jadi itu wal ustadi dan ustadznya. Wasyariki dan teman, wasyariki wasabati dan teman. Jadi perhatikan temannya. Dan sampai misalnya penuntut ilmu ingin menuntut ilmu, ingin belajar ilmu, karena dia memilih teman yang setiap harinya menggunakan waktunya untuk misalnya kemana? Ke mall, bukan ke masjid misalnya. Atau kemana lah? Yang penting tempat-tempat yang seharusnya tidak dikunjungi, tempat-tempat yang seharusnya dihindari. Baik. Untuk pertemuan ini kita cukupkan untuk kitab Ta'lim Muta'allim. Sekarang kita masuk ke
kitab matan Abi Syuja.